Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ali Hamzah dengan NIM 0104202036. Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Muhammad Farhan Haikal STP MM. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Nah, di sini ada pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Di situ menurut Healthy Douglas dan Goodell IJMS. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah the process through which optimal is expressed among the appropriate job organization and establishment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meets its goal. Atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Nah, di dalam lembaga pendidikan tersebut, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan yang pentingnya tenaga berpendidik dan tenaga berpendidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia itu dimanfaatkan secara efektif dan demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, Astuti memandang bahwa posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain dilihat dari nilai sumbangannya terhadap sekolah. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan, memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah, dan kegiatannya berada dalam mata rantai kebutuhan sistem sekolah itu. Di sini juga ada tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan. Nah, jadi manajemen yang baik memerlukan tujuan dan manfaat yang baik pula. Sebab karena tanpa ada tujuan yang jelas, maka sebuah manajemen akan menjadi tidak terarah. Selain itu, juga tidak memiliki konsep yang sangat jelas terhadap hal yang akan dituju. Untuk itu perlu diketahui ada beberapa tujuan dalam manajemen sumber daya manusia, di antara lain yaitu di sini ada yang pertama, yaitu tujuan masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, dalam bidang apapun suatu organisasi bergerak dalam arti yang benar-benar ia menghasilkan suatu produk-produk dan jasa bagi kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Artinya, produk tersebut baik berupa barang atau jasa harus diinterpretasikan dalam arti luas dan tidak terbatas pada pengertian klasik, yaitu dalam arti barang atau jasa yang hanya dihasilkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di dalam bidang perniagaan jasa. Nah, yang kedua, pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik ditunjukkan pada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan kepada para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, pencapaian tujuan fungsional. Nah, maksudnya itu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja, baik yang berupa tugas pokok maupun tugas penunjang,
dikenal dengan istilah tugas fungsional, berarti yang dimaksud dengan pencapaian tujuan fungsional adalah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi demikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi mampu memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Ini ada juga yang keempat, yaitu pencapaian tujuan pribadi. Nah, maksudnya itu adalah bekerja berbagai suatu organisasi dengan memperoleh imbalan juga biasanya berdasarkan keyakinan bahwa dengan bekerja pada organisasi atau perusahaan seseorang akan dapat memauskan berbagai kebutuhannya, tidak hanya di bidang material seperti sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan kebendaan lainnya, akan tetapi juga sebagai kebutuhan lainnya yang bersifat sosial, prestisi, kebutuhan psikologi, dan intelektual. Keanggotaannya seorang dalam berbagai bidang sosial seperti arisan, olahraga, klub, dan sejenisnya, bukan sebagai sarana atau memperoleh penghasilan, akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan afiliasi secara optimal. Adapun juga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia berpendidikan. Nah, Chesterton membagi fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, merupakan sebuah rangkaian aktivitas mengantisipasi kepentingan di masa depan dan tuntunan lingkungan serta menyediakan sumber daya manusia yang tepat untuk kondisi tersebut. Di sini ada pun juga fase perencanaan sumber daya manusia, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Diantaranya, kalau jangka pendek yang mempertimbangkan dari efek keserasian yang tinggi antara keberadaan posisi dan masyarakat, serta mengisi pembukaan posisi sekarang dengan keberadaan personil. Sedangkan jangka panjang yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, rencana itu difokuskan pada pengendalian masa depan pada posisi penuh dalam struktur organisasi masa depan dan pada kebutuhan personil untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah, yang kedua itu proses perencanaan itu saling ketergantungan dengan rencana fungsional jangka panjang lainnya. Yang ketiga, menghadirkan personil harus dikaji ulang supaya bisa mungkin ditempatkan di posisi yang cocok dan di terakhir. Dan keempat, jarak antara menghadirkan dan mengantisipasi personil harus diketahui melalui proses rekrutmen. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing sekolah. Dalam konteks manajemen sekolah, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses penentuan kebutuhan masa depan yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dari hasil analisis dan persediaan tenaga yang ada di sekolah. Dan dalam pandangan Islam, bahwa perencanaan tidak menafikan keimanan, tetapi merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang berupa ittihad al-asbab atau menjalankan sebab, karena perencanaan akan memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi masa depan, sehingga mendorong seseorang untuk bekerja secara optimal dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana kandungan makna perencanaan pada ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60, yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang
dapat mengentarkan musuh Allah musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Anfal Surah 8 ayat 60. Adapun yang dimaksud dari kedua ayat di atas, ada beberapa pentingnya sebuah proses, karena perencanaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang di saat hidup di dunia, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk hari kemudian yang belum datang. Dalam hal ini dapat disebut sebagai perencanaan untuk akhirat. Mungkin itu saja pembahasan saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.